Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Razifa Putraswa dari kelas 11 5 absen 4. Saya dari kelompok 5. Kelompok 5 akan menjelaskan tentang teks resensi dari buku yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Delisa. Delisa adalah seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Delisa tinggal di tepi pantai Loknga yang berada di Aceh. Delisa tinggal dengan ibunya beserta 4 kakak perempuannya yang bernama Fatimah, Aliyah, Aisyah, dan Zahra. Umi Delisa bernama Salamah. Ia bekerja sebagai seorang penjahit. Beliau adalah pribadi yang sangat sabar, penyayang, bijaksana, dan tegas dalam mendidik anak-anaknya. Ayah Delisa bernama Usman. Ia bekerja sebagai teknisi kapal tanker di sebuah perusahaan minyak asing di Arun. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kehidupan Delisa sebelum terjadinya bencana tsunami. Suatu hari, Delisa sedang menghafalkan lantunan bacaan sholatnya didatangi oleh ibunya. Ibunya mengajak Delisa untuk pergi ke pasar untuk membeli belanjaan dan sebuah kalung atas pencapaian Delisa yang sudah menghafalkan lantunan sholat. Terima kasih. Hari itu Delisa akan pergi ke sekolah dengan Umi. Bu Guru Nur sengaja mengadakan praktik sholat pada hari Minggu agar orang tua dapat menemani anaknya. Delisa dan Umi tiba di sekolah, dan secara bergiliran siswa melakukan praktik sholat di depan Bu Guru Nur. Giliran Delisa melakukan praktik sholat. Takbiratul Ihram, doa iftitah, surat Al-Fatihah berhasil dibaca oleh Delisa. Meskipun gempa hebat terjadi, Delisa melakukan gerakan sholat tersebut dengan khusyuk hingga sampai pada gerakan sujud. Namun yang terjadi selanjutnya adalah air menyeret Delisa dan membuatnya tak sadarkan diri. Bu Guru Nur berusaha menyelamatkan Delisa, namun gagal. Delisa terseret air hingga ke bukit. Dan itulah hari ketika gempa dan tsunami melanda Aceh. Hari ketika Delisa mencoba menghafalkan bacaan dan gerakan sholat dengan khusyuk untuk pertama kalinya. Berita duka tersebut segera menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Abi sangat terkejut mendengar berita tersebut. Abi segera meminta izin untuk pulang dan berusaha untuk menemui Delisa. 7 hari 7 malam Delisa terkapar, hanya minum air hujan dan makan apel yang berada di dekatnya. Selama itu ia pingsan dan bermimpi berada di suatu tempat yang indah sekali. Ia melihat Kak Fatimah, Kak Zahra, Kak Aisyah, dan Umi meninggalkannya memasuki tempat tersebut. Ketika itu, tentara Amerika dikerahkan untuk mencari korban tsunami. Prajurit Smith menemukan Delisa dan segera membawa Delisa ke kapal induk untuk mendapatkan perawatan. 4 hari sejak dirawat, Delisa belum sadarkan diri. Luka di tubuh Delisa pun segera diobati, lengan Delisa digips dan betis kaki kanannya diamputasi. Sementara itu, Abi sedang melihat lokasi sekeliling rumahnya yang sangat menyedihkan. Dalam pikiran Abi terbayang kebersamaan Abi dengan Umi, Fatimah, Aisyah, Zahra, dan Delisa. Koh Acan membawa berita bahwa jenazah Aisyah dan Zahra telah dimakamkan. Beberapa hari kemudian, Teku Dien mengabarkan bahwa jenazah Fatimah juga telah dimakamkan. Abi yang telah mengetahui bencana tersebut tak bisa menemukan Delisa. Ia menghabiskan beberapa waktu sebelum akhirnya bertemu dengan gadis mungilnya. Saat bertemu abinya, Delisa bercerita layaknya anak-anak yang tak mengerti apa-apa. Bencana tak menghapus keceriaannya, termasuk saat kaki kanan Delisa harus diamputasi. Semuanya tak berhasil membuat ia murung. Ia bersama Abi menjalani hidupnya, menata dari awal. Sewaktu-waktu Delisa melihat ada sebuah pantulan cahaya yang mengganggu penglihatannya. Karena penasaran, Delisa pun mendekat. Dan tak disangka cahaya tersebut merupakan pantulan kalung dengan huruf D dan kalung tersebut berada dalam pegangan seorang, Umi Delisa sendiri. Delisa bangkit di tengah rasa sedih akibat kehilangannya yang mendera Abi Usman dan juga orang-orang Aceh lainnya. Delisa telah menjadi malaikat kecil yang membagikan tawa di setiap kehadirannya. Walaupun terasa berat, Delisa telah mengajarkan bagaimana kesedihan bisa menjadi kekuatan untuk tetap perlahan. Walau air mata rasanya tak ingin berhenti mengalir, tapi Delisa mencoba memahami apa itu ikhlas. Mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Tak lagi mengharapkan kalung bila berhasil lulus ujian hafalan dan praktik sholatnya, semata agar bisa mendoakan keluarganya serta sekian banyak orang yang telah pergi. Mungkin terlalu berat untuk anak seusianya, namun Delisa tak berhenti-berhenti mencoba sambil di sudut hatinya terus berdoa agar bisa bertemu lagi dengan Umi, ikhlas untuk menjadi anak yang baik dan dibandingkan
dan untuk melepaskan rindu yang tertunda. Akibat dari bencana tsunami tersebut, Jelisa kehilangan hafalan sholatnya. Tak lama kemudian, Abi kembali membangun sebuah rumah yang sudah rusak akibat tsunami tersebut. Akhirnya, Jelisa mulai mengingat-ingat kembali hafalan yang sudah ia lupakan setelah rumah tersebut jadi.